أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyina wa la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik wajlib 'alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu asyadu dhunan ila rajuli hasanis sawti bil Qur'ani min sahibil qainati ila qainati. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa marilah kita panjatkan atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini adalah malam kajian rutin kita setiap malam Ahad yang dilaksanakan oleh Majelis Ta'lim As-Sunnah biasa itu Permai, yang dihadiri oleh kaum muslimin, lingkungan warga Gereja Setu Permen dan sekitarnya. Ya, alhamdulillah malam hari ini insyaallah adalah merupakan malam yang dimana kemarin sudah saya sampaikan kita akan kegiatan ini akan diisi dengan tadribat, yang latihan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keridhoannya kepada kita semua, yang mana kita awali niat kita dari rumah mengharap ridha Allah. Itu yang pertama, lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah. Dan yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Itu yang harus kita selalu niatkan atau bakohkan, tetapkan dalam hati kita, sehingga insya Allah setelah keluar dari ini insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa juga marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nabi yang terakhir yang patut kita ikuti setiap ajarannya, syiarnya kita pertahankan, ya, sehingga mudah-mudahan kita menjadi umat yang selalu dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini ana kembali lagi melihat wajah-wajah baru. Wajah baru, sebenarnya mungkin ada wajah baru, wajah yang lama tapi baru lagi. Ya, ya Allah alam ya, mudah-mudahan insya Allah selalu baru gitu ya, selalu baru ya, baru niatnya gitu ya, nggak apa-apa. Kadang al-iman yazid wa yanqus, iman itu kadang naik turun ya, yazid bi ta'ah, yazid apa istilahnya, bertambah dengan ketaatan kepada Allah ya, baik itu menjalankan perintahnya ataupun meninggalkan setiap larangannya. Wa yanqus bil ma'siyat, dan iman akan turun dengan maksiat dan dosa ya. Kita semua nggak lepas dari itu.
Tapi yang paling utama adalah ketika kita sadar kita turun, maka segeralah cepat-cepat kembali untuk taat kepada Allah. Ya, itu yang selalu kita harus minta doanya terus begitu. Ya. Jangan sampai saat kita turun kita semakin jauh. Itu yang tidak Allah harapkan dari hambanya. Insya Allah persoalan apapun yang menjadi persoalan yang terkait kehidupan dunia kita, Allah sudah tetapkan. Jadi nggak usah khawatir apa yang menjadi kesulitan kita, kesukaran kita di dunia ini sudah Allah tentukan. Kita hanya menjalani saja. Yang menjadi perintahnya itu yang dijalani. Kalau yang sifatnya mubah, antum cari. Sifatnya yang qadarullah yang mungkin antum sulit, silakan cari. Tapi yang menjadi perintahnya seperti thalabul ilmi itu kan suatu hal yang wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib. Ya. Buat setiap kaum muslimin, muslimat. Ya, orang Islam wajib menuntut ilmu. Sampai kapanpun, ya, tidak ada batas dalam keadaan apapun. Ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan demikian ketaatan itu akan selalu menemani kita, ya, dalam keadaan apapun. Insya Allah, kalaupun kita agak sedikit bergeser, melenceng, jadi tidak akan jauh. Baik jamaah rahimakumullah, mungkin ana mau mungkin dari mulai mana dulu nih? Ini wajah barunya Anda, wah, Anda udah kenalan tapi lupa. Baru berapa kali ya? Satu kali ya, ya masya Allah, ya nggak apa-apa. Ya silakan Pak, anak. Kebetulan juga ini kayaknya ada wajah baru yang lain juga. Tafadhal, antum. Kenalkan lagi ya, anak lupa. Afwan. Siapa Pak? Pak siapa? Nama panjangnya Suryanto Edo Putra, panggilannya Edo. Oh Pak Edo, ya. Iya Pak Edo. GSW 1. Ya GSW 1, alhamdulillah Pak Edo. Iya. Anak berapa? Enggak. Oh, 2 ya. Istri 1 ya. 1 ya. Anak 2 enggak? Istri 1. Ya kan istri 2, anak 1 ya. Ya, sebelahnya Pak Edo. Ini juga wajah. Iya. Mas. Jamil. Oh, Jamil. Iya. Ciledug ya? Ini putranya ini. Iya. Alhamdulillah di bawah ya. Hah? Iya. Ya selanjutnya, nah ini wajah baru ini kalau ini bener wajah baru. Betul Pak, tadi salah nyebut kayaknya Ana pikir Pak Teguh tadi. Perkenalkan, nama saya Stiono dari Ya. SD 1. Pak Stiono, ya Afwan nih baru tahu wajahnya soalnya. Ya. Ada 17 Pak. Ya. Yang punya musola ya? Oh, ya. Yang punya salah ya, alhamdulillah ya. Insyaallah nih kalau yang mau nyumbang bisa hubungin Pak. Ini nih. Ya, silakan. Karena dalam proses pembangunan terus ya. Baik, selanjutnya wajah baru juga. Padahal. Nama saya Doni. Ya. Dari Ciledug. Ya. Tetanggaan berarti ya, Pak Jamil ya? Saya lebih dekat Mayangi. Oh, Mayangi. Oh, Mayangi. Ya. Jauh juga. Iya. Ada nih sehat tapi kan? Alhamdulillah. Ah iya, semuanya penting sehat dulu Pak. Iya. Insya Allah ya. Lanjut Pak, sebelahnya. Saya Pak Teguh. Pak Teguh ini. Ini juga yang untuk tua di KM ya? Pak Teguh ya? Oh iya. Tuh karena manggil. Oh iya, makanya tadi saya Pak Setiono. Iya. Kalau saya emang terus terang baru ngeliat Pak wajahnya. Tahu di grup tapi nggak tahu wajahnya. Dengan demikian Pak Setiono, iya. Pak Teguh, selamat bergabung ya. Mudah-mudahan berkah nih di sini. Selanjutnya, nggak ada lagi? Kalau ini masih tenggelamnya nggak kelamaan. Iya. Masih di pesisir dia, tenggelamnya sini, masih sini. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik.
Antum yang baru hadir atau yang sudah pernah masuk kemudian ini lagi, afwan, seandainya barangkali ini malam ini memang malam tadribat, bukan malam ahad, malam tadribat, malam latihan. Jadi latihan kemarin babnya kita sudah menyelesaikan tentang tafkhim dan tarqiq. Nah, ini jadi sedikit anak ulang dulu nih, apa itu pengertian tarqiq, apa itu tafhim, sedikit aja ya, ringkas saja. Tafhim itu adalah bacaan tebal, bacaan yang dibaca atau kalimat ataupun kata yang dibaca tebal ataupun huruf yang dibaca tebal ya, huruf yang dibaca tebal. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, tafhim adalah bacaan huruf yang dibaca tebal, huruf yang dibaca tebal. Artinya tebal dari rongga mulut. Mulut itu membulat, seolah membulat. Ya, sedangkan kalau tarqiq itu adalah huruf yang cara membacanya dengan tipis, ya. Secara rongga mulut keluarnya itu dengan bunyi yang tipis. Kemarin sudah kita kaji, yaitu ada 3 ya, yang terkait bab tafkhim dan tarqiq itu ada 3. Yang pertama huruf-huruf isti'la, huruf-huruf isti'la. Jadi huruf hijaiyah itu banyak. Nah, dari beberapa huruf itu ada namanya huruf isti'la yang harus dan wajib dibaca tebal. Apa saja hurufnya? Khussa, dal, tin, qiz. Khussa, dal, tin, qiz. Ya. Jadi kha ya. Sa, dad ya. Ta ya, ta, dal, tin, qiz. Qa, zad, za ya. Ini belum ditulis sana mana? Apa? Tadi itu. Ya, hurufnya ada, yaitu kha, sad, bad, ghain ya, terus kemudian ta, qaf, za. Kalau kita mau mengingatnya, bacanya khussa, dal, tin, qiz ya. Kha ya, khussa, dal, tin, qiz. Khussa, dal, tin, qiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isti'la ya. Jadi kalau antum ketemu huruf ini ketika membaca ayat, maka ini wajib dibaca tebal ya. Tingkatan ketebalannya ada yang agak benar, tebalnya benar kuat, sangat kuat, yaitu ketika dia berharokat fathah atau dhammah. Nah, sedangkan ketika dia berharokat kasrah, maka ketebalannya agak sedikit kurang, tapi tetap tebal. Kenapa? Ketika derajat ketebalannya ketika dia fathah dan dhammah. Karena ketika fathah itu rongga mulutnya sangat membulat. Kayak misalnya kha, khu, kha, khu ya. Tuh. Sedangkan kalau dia kasrah, khi. Nah, ini khi. Ya, walaupun dia istilah itu kan adalah huruf yang istilah itu? Huruf yang pangkal lidah. Lidah itu ada bagian-bagiannya, Pak. Ujung lidah, tengah lidah, ya. Di sisi lidah, kemudian pangkal lidah. Pangkal lidah itu yang belakang.
hampir menyentuh dengan tenggorokan bagian atas, itu pangkal lidah. Jadi kalau dia ketika ketemu huruf istilah ini berarti dia wajib naik pangkal lidahnya. Khi, walaupun dia kasroh tetap naik, tapi tingkat ketebalannya, kenaikannya agak di bawah. Ya. Khi, beda dengan ketika dia harokat dhammah ataupun fathah. Khu, kha, khu, kha, khu. Ya. Jangan kha atau hu. Ya. Tapi harus naik pangkal lidahnya. Kha, khu. Ya, khi. Harus dimaksimalkan. Ya, karena ini dia sifatnya adalah sifat isti'la. Ya. Sifat yang tidak dimiliki selain huruf ini. Kemudian sa, si, su, sa, si, su. Ya. Ingat ketika pengucapan harokat dhammah tidak harus harus monyong, misal su, enggak. Justru kalau monyong malah lidahnya agak turun. Su, ya. Sa, si, su, tidak su. Tapi sa, si, su. Ya, jadi yang bermain itu adalah lidahnya, bukan mulut. Ya. Karena sa sendiri itu adalah bagian dari huruf. Huruf yang keluar, tempat keluarnya itu ada di lidah. Taib. Kemudian ba, di, du, ba, di, du, bab, ba, di, du, bat. Jadi selain dia berharokat, huruf istilah ini ketika dia sukun pun sama keadaannya dengan dibaca, yaitu dengan cara bacaan tafkhim, bacaan tebal. Ya, dal, di, du, bab. Ya, dal, di, du, bab. Kemudian gha, ghi, gu, bag. Ya, ghiru bag, ya. Kemudian po, ti, tu, bab, po. Ya, qalqalah ya. Po, ti, tu, bab, po. Bab, po. Po, ti, tu, bab, po. Kemudian qaf. Ti, tu, bab, po. Yang kemudian za, zi, zu, baz, zi, zu, baz, ya. Zi, zu, baz, ya. Coba kita praktek. Kha, khi, khu, bakh. Ayo ikutin. Kha, khi, khu, bakh. Khu, khan, khani, khahna. Minal mukhni, makhikhan khanikha. Ya, kalau antum mau latihan itu ada di halaman 37 itu ya. 37, 30, 38, 37 sampai halaman 40. Itu bisa latihan untuk melatih makhraj. Ya, kalau yang belum punya nanti bisa difotokopikan. Ya. Ikutin lagi apa ya? Kha, khi, khu, bakh. Khu, khan, khani, khahna. Minal mukhni, makhikhan khanikha. Itu kan ada ya di halaman 37. Ya. 37 ya. Itu ada kha ya. Jadi antum kalau melatihan pakai itu Pak, untuk latihan makhraj, sifat. Cara melatihnya seperti itu. Jadi sebelum antum yang sudah Al-Quran, walaupun sudah Al-Quran,
Ini jangan dilupakan Pak yang ini. Antum buat latihan olahraga mulut. Nah, lidah ya dilatih. Kalau nggak dilatih kaku, susah nantinya. Walaupun antum sering baca Al-Quran, kalau ini nggak dilatih agak susah nantinya. So, ya lanjut ya. Sekarang so ada di masih halaman 37 ya. Ya, antum bisa ikutin. So, si, su, bas. Ya, bukan so ya, bukan so, tapi so, si, su, bas. Ya, suaranya memilih sifat apa namanya? Bersiul, seperti suara angsa. Ya, so. Terus sofir, suara sofir. Kalau dalam kaidah tahsin namanya sofir, siulan. Tapi ini lebih siulannya siulan apa, suara angsa, off. Ya. So si su bas. Su sang sani sosna. Minal musni. Masih song sani so. Ya, selanjutnya ba, halaman belakang. Bad ya. Kalau huruf hijaiyah kita menyebutnya bad. Bukan ba tapi bad. Tapi kalau sudah dia berharokat baru ba. Ya. Badidu bad. Dudang dani badna. Hati-hati tidak qalqalah ya Pak. Dad ini bukanlah huruf qalqalah, jadi tidak memantul. Badidu bad. Dudang dani badna. Minal mudni. Madidan dhanida. Kemudian selanjutnya huruf ghain. Ya, kembali lagi halamannya ghain. Ya. Masih ya? Ya bawahnya ya. Ya. Bawahnya ghain. Ghagiru bag. Ghugan ghani ghagna. Minal mughni. Maghiran ghani gha. Ya, kemudian selanjutnya huruf po. Po di atas. Fatitu batto. Ulangi. Fatitu batto. Ya. Po itu adalah huruf qalqalah. Jadi wajib mantul. Nah, ketika pantulannya ini apalagi ketika dia pantulan kubro ya, qalqalah kubro. Jadi qalqalah itu ada qalqalah kubro, ada qalqalah sugro. Ketika dia di akhir posisi sukun atau waqaf, maka dia qalqalah kubra. Qalqalah kubra berarti bacaannya sama dengan bacaan qaf. Contohnya baqo ya. Sama dengan qaf, baqo. Baqo. Ya, kalau dal sama huruf qalqalah, tapi ketika dia sukun bad. Ya. Paham? Ya. Nah, berarti pantulannya dengan o, batto ya. Batitu batto. Butan tani totna. Minal mutni. Mati tani to. Ya, selanjutnya huruf qaf ya. Nah, ini qalqalah juga. Tadi sama dengan po ketika dia waqaf di akhir ya. Ketika dia maksudnya waqaf
atau berhenti, posisinya sukun di akhir, maka dia dibaca ko, bak, ko, ya. Ya, qaf. Qaqiqu baqqa. Qaqiqu baqqa. Quqan qaniqaqna. Quqan qaniqaqna. Minal muqni. Minal muqni. Maqiqan qaniqa. Maqiqan qaniqa. Ya, satu lagi huruf dha. Ya. Dha. Baris ya, ketiga ya. Dha dhu baz. Dha dhu baz. Dha dhu baz. Dha dhu baz. Dhu dhan dhani dhadna. Dhu dhan dhani dhadna. Minal muzni. Minal muzni. Mazizan zaniza. Mazizan zaniza. Ya, za ya, za. Ya, za, zi, zu, baz. Ya. Baik, ini ayat nalangan kayaknya lupa juga nih yang lama, yang udah. Ya, ini memang harus dilatih terus, Pak. Antum kalau mau talaki boleh yang kayak gini nih enak. Yang melatih rongga mulut. Kalau yang enggak biasa pasti awal-awal emang agak kaku. Pegel. Taib ya, itu sekilas tentang huruf-huruf istilah terkait dengan bab tafkhim dan tarqiq. Ya, jadi tafkhim untuk istilah itu bacanya baca tafkhim ataupun tebal. Kemudian yang kedua nih agak kemarin kita bahas agak lama juga yaitu huruf ra. Ya, ra. Ra. Bukan ra, Pak. Tapi ra. Ra ketika dia fathah, ra. Nah, tebal. Jadi ra itu ada bacaan tafkhim, ada bacaan tarqiq. Bacaan tebal, ada bacaan tipis. Ya, kalau tebal bacanya bagaimana kalau ra? Ketika dia berharokat fathah ra. Ketika dia berharokat dhamma ru. Ra, ru, ra, ru, ya tidak perlu monyong ru gitu, tapi ru, ya ra, ru, ya ra, ru, tanpa harus monyongkan mulut. Baik. Kemudian ketika ra juga dibaca tebal ketika dia sukun, namun didalil dengan huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Misalnya yang didalil dengan huruf berharokat dhammah misalnya khur, ya, atau enggak bur, atau enggak bar, ya, bar. Didalil dengan huruf yang berharokat fathah. Kemudian huruf ra dibaca tafkhim atau tebal, ya. Ketika apa lagi? Ketika dia waqaf, ya, waqaf atau berhenti. Sukun karena waqaf, berhenti. Namun didalil dengan huruf sebelumnya didalil dengan huruf yang berharokat. Misalkan berharokat fathah, ya, misalnya paur, ya, atau enggak yang berharokat dhamma khur, ya, ada huruf yang sebelumnya berharokat sukun, kemudian dia ada harokat yang dhamma, jadi bacanya waqaf khur, ya. Itu contoh. Kenapa ketika apa saja dia sedang dibaca tafkhim. Itu Anda bisa lihat di buku modulnya, ya. Ya, tafkhim, tarqiq, ya.
Ya. Kemudian ra juga dibaca tebal ketika dia sukun, ya, ketika dia sukun, kemudian setelahnya bertemu dengan huruf isti'la. Contohnya fil ardu, ardu, fil ard. Kalau dia sukun fil ard, ya, tidak fil ard, tapi fil ard. Tidak fil ard, tapi fil ard. Ya. Wal as, kemudian ketemu juga ra sukun sebelumnya huruf isti'la sukun. Jadi sebelumnya ra itu waqaf, ya, hurufnya waqaf atau hidup. Wal as waqaf, ya, ketika ra sukun atau waqaf sebelumnya ada huruf isti'la sukun. Contohnya huruf isti'la sini contoh dalam kalimat wal asri tapi diwaqafkan wal asr. Wal asr. Ya. Nah, kemarin kita sudah bahas juga ketika ra sukun itu wal asr apa wal as bacanya. Ya. Wal asr atau wal asr. Nah, versi antum pernah dengar mungkin wal asr, ada yang wal asr. Gitu doang. Ada yang parah lagi wal as. Hilang ro-nya. Wal asri. Tapi berhenti. Nah, bingung juga ada yang gitu wal asri. Innal insan, sering biasanya dengar di TPA itu mau pulang, doa mau pulang. Wal asri itu gurunya, yang ada gurunya lagi mimpin lagi. Wal asri, berhenti itu. Kalau dia lanjut nggak apa-apa, benar kalau lanjut. Wal asri innal, ya, wal asri innal insan. Tapi kalau dia wal asr waqaf di situ wal asri waqaf, salah bacanya. Ya. Jadi yang benar yang mana? Wal, kalau dia waqaf bagaimana? Hah? Wal asr, ada yang wal as, ada yang wal as. Yang mana? Ya, kemarin Anda sudah sampaikan yang terbaik adalah wal asr. Ya. Wal asr. Ya, insyaallah yang mendekati lebih baik itu dibanding bacaan yang wal as. Wal asr. Wal as kadar rohnya sedikit. Tipis gitu maksudnya. Kedengarannya kecil, sedikit. Ya. Bahkan ulama mayoritas ulamanya menyebutkannya kesalahan tapi kesalahan yang ringan, ya, bukan kesalahan yang fatal. Walaupun boleh tapi tergolongnya kesalahan yang ringan. Bisa mungkin ya kita dimaksimalkannya wal asr, ya, wal asr, ya, al fajr, wal fajr, ada yang baca gitu kan. Tapi jangan sampai hilang ro-nya, itu kesalahan fatal. Wal fajr gitu misalnya, nggak ada kedengaran ro-nya, nggak ada, hilang. Atau wal as, ya misalnya gitu, salah. Sudah masuk kesalahan fatal karena berubah arti, menghilangkan makna. Baik. Itu ya, nanti sambil praktek kita ketemu ini. Kemudian lanjutnya yang ketiga termasuk pada bab tafhim dan tarkik adalah huruf lam pada lafaz jalalah, lafzul jalalah, yaitu kalimat bacaan Allah, ya, Allah. Nah, bagaimana ketika apa saja dibaca tebal, yaitu ketika dia berharakat fathah dan dhammah. Jadi lafaz Allahnya, lafaz jalalahnya didalai dengan huruf yang berharakat fathah. Allah, Pak, cara mengucapnya tidak Allah, ya, bukan Allah, tapi Allah, Allah, bukan Allah, ya, tapi Allah, Allah. Rasulullah, Rasulullah, tidak loh, ya, Allah, Rasulullah, ya. Cara membaca tafhim. Nah,
Bagaimana dengan tarkik? Yaitu ketika lafzul jalalah dilalui dengan huruf yang berharokat kasroh. Ya, contohnya lillah, billah. Ya, itu bacaan tarkik, tarqiq. Baik, paham tuh ya? Ya, sekilas nih agak cepat karena memang materi ini materinya kita tadribat, latihan. Jadi sekilas saja kita murojaah sambil murojaah ya. Baik, sudah dapat fotokopinya semuanya? Fotokopi yang terbaru? Pak Mukti belum? Wah, masih ada. Pak Ardian masih ada? Habis? Oh ya, nanti bareng aja dulu Pak Mukti. Misalnya di fotokopi lain nantilah. Ya. Ya. Sini. Oke, siap ya. Silakan antum lihat halaman 86, kita lanjutkan. Sudah sampai mana kemarin Pak? Yang bawahnya belum ya? Tafkhim. Belum ya. Kita baru satu tadribat. Halaman 86. Jadi nanti ana minta antum one by one, satu-satu untuk praktek baca ya, nanti kita sama-sama koreksi ya. Ya, dimulai dari siapa nih? Betul. Sebelum ana mau tunjuk atau mau pasang badan duluan silakan. Karena lebih bangga yang pasang badan duluan. Hah? Enggak semua. Nanti ana kalau bilang berhenti stop, udah wakaf di situ. Betul, siapa? Antum, Pak Edo? Ya. Yang lain mohon disimak. Ya, kita sama-sama nyimak. Nanti sambil berjalan apabila ada kekeliruan kita koreksi. Ya, tafadhol, ta'awuz dulu, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna Zar. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, cukup. Taib. Sedikit ya, ada koreksi ya. Pertama, sambil murojaah nih Pak. Bukan koreksi doang tapi sambil murojaah. Inna, itu panjang ya? Panjangnya berapa harokat? 6 apa 4 apa 5? Ya, 4 sampai 6. Kenapa dibaca mat? Mat apa itu? Mat wajib apa mat jais? Ya, itu adalah jawabannya mat jais munfasil ya. Karena saat beda kata. Inna dan anzarnakum ya. Inna anzar, makanya dipanjangnya bacanya adalah 4 5. Kalau waqaf baru panjang Pak, lebih panjangnya 6. Inna anzarnakum nakum adzabang. Ah, itu ikhfa, tanwin bertemu huruf qaf ya. Cara bacanya dengan bacaan ya antum. Jadi walaupun ikhfa tapi ada bacaan ikhfa, cara bacanya ada 3 bacaan ya. Nah, ketepatan yang ini yaitu fathah tanwin bertemu huruf qaf, dengarnya adalah dengan bacaan adzabang dengan tempo samar ya, dengung ya, walaupun di ikhfa tapi adzabang kemudian qaribai. Nah, ini juga sama, ini adalah bacaan tanwin bertemu dengan ya
idgham bi gunnah ya, bacaan dengan dengung, temponya minimal 2 harakat. Qariban yauma yanzuru. Nah, itu bacaan ikhfa. Nun sukun bertemu dha, yanzu, ikhfa. Tidak dibaca yang, Pak. Cara bacanya tidak sama dengan qaf tadi. Yanzu. Dia apa ini, Pak? Namanya ikhfa, bacaan ikhfa apa ini kalau yanzu? Bacaan ikhfa awsat. Jadi bacaan ikhfa itu ada bacaan ikhfa adna, kemudian aqrab dan awsat. Ya, kalau yang ini yang zuru, bacaannya adalah bacaan ikhfa awsat, yang zuru. Beda-beda ya Pak Ustaz cara bacaan ikhfa. Iya, harus beda. Jadi nggak dipukul rata semuanya. Karena ikhfa ya udah eng aja. Kan dulu kita mau begitu, sama termasuk saya. Bacanya eng semua. Padahal ketemu ke sini ada, saya tahunya 2. Oh, ada 2. Ternyata ke sini lagi ada 3. Ya, jadi dari tolabul ilmi itulah kita tahu setiap bacaan yang benar tuh bagaimana. Ya. Jadi yang zuru itu bacaan ikhfa awsat. Yang zurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Itu bacaan apa itu? Nun sukun ketemu ta. Pak Mukti belum kedengaran suaranya nih. Apa kejauhan tadi? Ikhfa ya. Ikhfanya ikhfa apa? Adna, aqrab atau awsat? Ab'ad. Ab'ad berarti jauh. Ya, bacaan ab'ad tuh bacaan yang Pak. Aqrab di sini fa aqrab kuntu, dia lebih dominasinya ke izhar, lebih ke izhar, bacaan ke izhar. Kuntu ya. Temannya to da ta tuh bacaan ikhfa awsat. Kuntu turaba ya. Ya Pak, bacanya bukan kungtu, tapi kuntu. Ya. Jadi agak dominasi seperti izhar kedengarannya, tapi bukan izhar. Kalau izhar lepas banget jelas ininya. Ya. Kuntu turaba. Nah, bacaan apa itu Pak? Mat iwat. Masya Allah, mat iwat. Ya, panjangnya 2 harokat. Wah, Masya Allah. Pak Setiono nih, Masya Allah nih, baru masuk udah ajib. Kemudian tafadhol setelah Pak Edo, syukran ya. Itu ya sedikit koreksinya ya. Lanjut. Yang lain, ayo yang mau pasang badan. Terus lanjut. Wasabbihhu. Iya. Taib sekarang Pak Jamil, Masya Allah, kayak kedengaran imam di Madinah. Ya, falyanzuril insanu. Ya, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya, khuliqa. Nah, tadi insanu, bacaan apa itu insanu?
Ifanya apa? Ikhfa awsat, ya. Insanu, insa. Jadi kalau awsat itu dia siap-siap ketika dia menyebutkan bacaan ifanya, dia sudah siap makhrajnya masuk huruf sa. Jadi nun antara nun dengan sa. Insa, insa, ya, insa. Sudah posisinya makhrajnya sudah masuk di sa, sin. Insanu mimma khuliqa, ya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lahu wasabbihu. Kemudian lailan tawila, bacaan apa itu? Ikhfa juga ya. Ikhfanya ifa aqrab, ya. Qadata itu hurufnya. Ifa aqrab. Wasabbihu lailan tawila. Sama ya, la adalah bacaan mad apa? Mad iwad. Ya, baik, syukran Pak Jamil. Lanjut, siapa lagi mau pasang badan? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Ha, intan surullaha. Ya, luntur hurufnya, harakatnya luntur. Wa yusabbit, harokatnya di bawah tasdid ya. Wa yusabbit. Ya. Wa yusabbit aqdamakum. Ya, lanjut. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min Sijilin. Pokoknya kalau yang harokatnya di bawah tasdid itu bakasroh ya Pak ya. Ya. Sijilin mangdud. Ya, mangdud. Ya. Baik, syukran Pak Setiono ya. Baik, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya, bacaan ya ayyuha. Ayo bacaan apa itu? Ya ayyuha. Mad jaiz. Ada lagi yang lain? Mad jaiz. Mad jaiz ya. Ya itu mad jaiz ya, walaupun dempet. Ya, karena ada dua kata ya dan ayyuha. Ya ayyuha. Ya. Sarut. Baik. Ayyuhalladzina amanu in tansurullaha. In tansurullaha. Tansu. Bacaan apa? Ikhfa. Ikhfanya ikhfa awsat. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kemudian wa amtarna. Ini
Pak, ketika iya bacaan seperti ini bukan alaiha, bukan alaiha. Ya. Alai. Ujungnya i, alai. Bukan alaiha, ale itu enggak ada. Ya, alai. Alai. Ujungnya i ya, Pak. Alaiha hijarah. Nah, kalau antum berhenti di situ boleh. Tapi kalau lanjutnya gimana? Ya boleh hijaratan min sijilin mandud. Ya. Baik. Syukran Pak Setiono, lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. In dalaltu fa innama adri Adillu. fa innama adillu ala Nafsi. wa ini tadaitu falima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Ya, ya. Innahu sami'un qarib. Ya, baik, syukran. Qul in dhalal, ya, perhatikan. Qul in dhalaltu fa innama. Nah, itu panjangnya berapa harakat? Ya, bacanya adalah mad jaiz munfasil. Ingat ya, kalau mad jaiz munfasil huruf mad bertemu dengan hamzah namun beda kata. Fa innama adillu ala nafsi. Ya, panjangnya berapa harakat nafsi? 2 ya. Mat apa itu? Mat adil disukun. Mat adil disukun. Oh, karena anak berhenti di situ kali ya. Ala nafsi adil disukun, tapi berhenti juga nggak salah kalau berhenti mat adil disukun. Mat dar. Mat tabi'i ya, karena huruf bertemu huruf mat berupa ya. Nafsi wa, kemudian wa ini tadi itu aslinya wa in, karena dia wasal nih ya, tadi itu wasal Pak, hamzahnya hamzah wasal nggak kelihatan, jadi dihilangkan, nunnya pindah, yang tadinya nunnya tandanya sukun dia kasroh ya. Wa ini biar bisa masuk idgham. Wa ini tadaitu fabima yuhi. Yuhi ilayya, bacaan apa itu? Mad jaiz. Jadi jangan karena alif mulu Pak, alif ketemunya matnya yang alif mulu. Ini bukan ini. Wah, ini huruf mat juga ya. Jadi huruf mat itu ada 3. Huruf mat tobi itu ada 3. Alif sukun ya, waw sukun dan ya sukun. Hamzah bukan mat Pak. Ya. Jadi alif sukun, waw sukun, ya sukun. Tuh huruf mat. Itu jangan dilupakan itu Pak. Dasar sekali soalnya di tentang bab mat. Ya mat tabi'i, namanya mat tabi'i. Mat tabi'i artinya mat yang dasar, tabiat, pokok. Asli, makanya disebut mat tabi'i atau mat asli. Intinya berarti yang 2 harakat. Ya. Yang harus dibaca 2 harakat. Iya, minimal 2 harakat. Makanya kenapa mat dasarnya disebut kenapa mat tabi'i atau mat asli, karena minimal harus panjangnya 2 harakat. Antum walaupun misalnya ketemu 6 harakat karena mungkin lagi tenggorokan lagi gak enak, bacanya 2 harakat udah cukup labas. Ini benar-benar tidak mengapa ya. Tapi kalau antum lagi kondisi prima, maksimalkan bacanya sesuai kaidah hukum tajwidnya, berapa panjang matnya, berapa alifnya ya. Jadi kalau antum lagi kurang fit, boleh 2 harokat minimal, jangan sealif atau seharokat, kurang jadinya, nanti menghilangkan panjangnya, jadi menghilangkan, berubah juga maknanya.
Wa ini tadaitu fabima, tadi mana tuh? Ya, wa ini tadaitu fabima yuhi ilayya wa ilayya rabbi innahu, sama ya, rabbi innahu sami'un. Bacaan ikhfa, tanwin bertemu qaf, sami'un qarib. Ya, qarib. Itu hukum apa itu? Oh iya, innahu panjang apa enggak itu, Pak? Apanya yang panjang, Pak? Nunnya panjang katanya. Hu-nya ya. Itu ha domir ya, Pak. Innahu panjangnya 2 harkat. Ya. Panjangnya 2 harkat. Innahu sami, ya, innahu. Kayak misalnya kita baca di ayat kursi ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu, la ta'khudhuhu, ketemu sin ya, domirnya hu, la ta'khudhuhu sinatu. Hu itu panjang 2 harkat. La ta'khudhuhu sinatu. Jadi kalau panjang mat itu kalau 2 harkat hu. Ha hu itu panjang. Kalau yang 1 harokat hu, ha, hu. Memang kedengarannya kalau yang nggak biasa, wah ini pendek bacanya gitu. Apalagi kalau nanti ada bacaan yang kayak bacaan cepat, bacaan sedang, ya kan, bacaan lambat, ada tingkatan bacaan. Kemarin kita sudah pernah bahas ya. Bacaan cepat, lambat, sedang, cepat. Nah, itu kalau yang biasa belajar sedang, apalagi lambat, dengar bacaan yang cepat, waduh, bablas nih bacaannya. Dengar nih enggak wah, parah nih bacaannya gitu kan. Padahal udah kadar ukurannya masing-masing ada di situ. Ya. Innahu sami. Karena apa? Itu dhamir, hak dhamir bertemu dengan huruf hijaiyah selain hamzah. Namanya mad. Mad apa, Pak? Mad dar. Mad silah. Tawilah panjang, Pak. Mad silah tawilah kubro. Jadi orang nyebutnya ada yang kubro, tawilah sama. Ya, qasira. Ya, mad silah qasira atau sughra. Ya, sughra atau qasira sama ya. Mad silah. Jadi dibaca panjangnya 2 harakat. Kalau yang mad silah tawilah atau mad silah kubro dibaca panjang. Panjangnya berapa, Pak? 6. Ya. 6 harakat. Jadi ada mad silah kubro, lawannya mad silah sughra. Atau kalau nyebutnya mad silah tawilah, lawan katanya mad silah qasira. Baik, syukran. Lanjut. Himinasyai. Ya, ulangi. Sebentar, Pak, ulangin lagi nih taus. Ya, walaupun taus, kita betul-betul nih bacaan taus ini yang benar bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir. Fokusnya di sya dulu. Syai. Po, jangan syai karena udah mau masuk po, karena to-nya huruf ke berapa setelah sya? Huruf kedua. Ya, fokusnya di shin dulu, Pak. Syai. Ya, bukan sai. Karena kalau kita udah fokus huruf selanjutnya jadi makhrajnya nggak diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir. Ya. Jadi nggak ada bacaan dengung di sya itu. Yang bacaan dengung tuh nun, mim, ya, itu bacaan dengung. Syaitani, ya,
Ulangi Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nirra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Wa idza ulqu minha makanan Dayyiqam. muqarrabin da'u hunalika subura. Qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya, keren. Baik. Oke, sedikit ya, Anas koreksi. Yaitu pertama wa idza ulqu. Ya, bacanya apa, Mat apa? Najais. Minhanya matabi makanan dhayqa. Makanan dha. Bacaan apa? Ikhfa. Ikhfanya ikhfa. Awsat makanan dhayqam. Qam. Apa itu? Qam. Dhayqam. Ayo bacaan apa itu? Idgham bi gunna dengan dengung. Dhayqam. Qam. Ya, kalau gunnah jangan hanya bunyinya saja Pak, tapi harus masuk kemana? Ih, pangkal hidung, dengung. Dayqam, dirasain sama antum, masuk ke sini. Kalau nggak kerasa ya berarti bukan bacaan dengung, kurang berarti. Terus dayqam muqarranina da'u hunalika su. Wah, hati-hati su. Ada kalau hati-hati. Jadi kalau sa memang yang kayak sa, sya, itu ya, yang huruf-huruf yang harus hati-hati itu harus bisa lebih membedakan. Ini su, ujung lidah bertemu, makhrajnya di mana Pak? Ayo. Pangkal apa? Pangkal gigi. Pangkal gigi yang mana saya nggak tahu. Pangkal lidah belakang berarti Pak. Ujung lidah. Sa menyentuh gigi seri atas. Sa ya. Sa si su bas ya. Beda dengan huruf sa. Sa beda lagi tuh. Sa ya. Kalau sa di mana? Ujung lidahnya menyentuh belakang gigi. Ya, belakang gigi ya. Sa menyentuh gigi bawah ya, yang bawah ya. Ya, sa. Kemudian oke, taib. Hunalika subura. Ra ya. Tebal ya, terkait bab ini tafkhim, tebal ra-nya karena walaupun dia tanwin ya, tetap baca tebal. Ra subura ya, mat iwat itu ya. Panjangnya 2 harakat. Kemudian qalu rabbana ghalabat. Hati-hati nih, ghalabat. Nah, tadi kedengeran ghalabat. Ada kayak kol-kolanya. Ghalabat alaina. Ghalabat alaina. Alaina. Ya, ghalabat alaina. Siqu. Ah, ini yang harusnya kol-kolah malah. Siqwatuna. Jangan siqwatuna, tapi siqwatuna. Wa kunna qauman dhalin. Mata apa itu? Ayo.
Mat jais. Ada lagi yang apa lagi? Enggak nih, anak enggak benerin mat jais nih. Siapa lagi yuk? Mat lazim musaqal ilmi atau musaqal kalimi atau mat lazim kalimi musaqal. Boleh nyebutnya seperti itu ya. Kenapa? Huruf mat bertemu dengan huruf yang bertasydid ya. Qaulan dhalin. Panjangnya berapa harakat? 6. Pokoknya namanya mat lazim itu dibacanya 6 ya. Baik. Lanjut. Siapa Pak? Baliknya halaman selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Baru bismillah udah diulang aja tat katanya. Ya, ulang ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Dari Bismillah tadi antum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ara'aital ladzi. Ulangi. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Stop. Ya. Bismillahirrahman. Jangan hati-hati nih karena antum bacanya ha. Bismillahi. Basrohnya terlalu fasih. Jadi rahmani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mau suara gede maksudnya. Jadi malah bukannya roh marroh. Bismillahirrahmanirrahim jadinya. Ya, harusnya rahmani. Makanya ulang-ulang lagi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat boleh? Boleh ya? Boleh nggak? Ya, kenapa itu bacanya? Dibaca 2 harokat. Boleh nggak kalau anda baca 4? 5? 6? Boleh. Pak Mukti boleh aja dia. Ya. Mat apa itu Pak Mukti? Mat asli katanya. Mat asli ya. Betul Pak? Mat? Ada yang bilang mat tobi podo wae. Ya. Jawabannya adalah mad arid lisukun. Ya, tapi harus istiqomah, Pak. Kan antum baca alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi mad arid lisukun. Kalau antum baca di awal bismillahirrahmanirrahim 2 harokat. Berarti alhamdulillahirabbil alamin. Bacanya sama-sama 2 harokat. Jadi kalau mau antum baca arid lisukun di situ ketemu, berarti untuk ayat berikutnya yang mad arid lisukun juga berarti harus istiqomah bacanya dengan 2 harokat. Ya. Jangan misalnya antum baca bismillahirrahmanirrahimnya 2 harokat. Him. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai digituin lagi. Ya. Ya, sampai dinadain gitu. Alamin. Sampai di ya kan? Ini dia enggak tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lagi lomba jadinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh. Ya. Katanya enak, merdu. Ya memang nggak menyalahi makna, tidak salah dalam maknanya, tapi cacat. Ya. Harus istiqomah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya.
Taib. Ara'aital ladzi, hati-hati ya Pak, ara'ai. Bukan ara'ai, tapi ara'ai. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bismi rabbikal, kal ya Pak, ka, jangan ka. Ayo, sifatnya harus dipraktekkan. Sifat ka yaitu sifat hams. Ka bukan ka. Ya. Kalau ka itu biasanya kalau orang Indonesia nyebut kakak, makanya nggak bisa. Kakak sini. Kadia, kakak kadia. Ya. Orang Indonesia. Makanya kita sambil praktek, sambil kalau ngomong ada huruf-huruf yang K gitu, bacaan K, coba kita sambil praktek ya Pak. Ya. Mau kemana gitu? Ke mana? Ke, pakai ke, pakai hamsnya. Ke, mau kemana kau? Kau. Orang Batak kau. Kalau Madura lebih pendek lagi. mau kemana? Oh, kemana? Iya, tapi mendekati Pak, dia ada hamsnya. Iya. Iya. Ya, jadi harus hamas, maksud saya harus hamas Pak. Ya, Rabbikal ladzi khalaq. Antum kan udah belajar nih, jadi udah harus bisa. Baik, lanjut. Wa ma adraka ma hiya naun hanya illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, sholat udah cukup. Wa ma adraka. Mat apa itu Pak? Mat jais. Wa ma adraka ma hiya. Ma hiya. Kemudian narun hamiyah. Narun, bacaan apa itu? Izhar ya. Narun, jelas. Narun hamiyah. Illal ladzina amanu. Nah, itu panjang apa enggak tuh Pak? Panjang. Panjang dari mana? Kenapa dia baca panjang? Amanu, bukan A-nya ya, yang saya maksud nu-nya. Panjang atau pendek? Ayo. Amanu gitu. Bener nggak? Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Amanu. Ya. Panjang nggak enak benar. Kalau panjang nggak enak. Iya. Kalau panjang nggak enak. Iya. Amanu. Pendek lagi kan? Berarti bacanya apa? Bukan masalah perasaan Pak. Aduh. Ya, iya. Ntar karena antum lagi baper, aduh jadi panjang bacanya. Amanu. Lagi sedih maksudnya. Ya. Ini bacanya panjang pendek. Hah? Ini nanti belum ketemu kita bahasan babnya. Babnya ada di bab tentang wakaf. Ya. Tapi sementara karena Anda tanya tadi, jawabannya pendek. Amanu. Ya, penjelasannya apa? Nanti di season berikutnya. Makanya hadir. Ya. Apanya? Enggak, ini tadi bacanya amanu wa amilu. Pokoknya Anda nggak bahas sekarang dulu. Ya, di season berikutnya. Oke. Karena tadi Anda tanyanya gitu. Amanu wa amilus, intinya bacanya pendek ya. Wa amanu wa amilus salihati falahum ajrun. Qalqalah ya, ajrun. Hati-hati itu Pak, jangan ajrun tapi ajrun. Ajrun. Ghairu mamnun. Bacaan apa itu? Mamnun. Mat arid lis sukun ya. Kemudian
Udah lanjut, siapa lagi? Oh ya tadi hati-hati ketika Yauma idzin ya. yasjudun nasu ashtaban yurau a'malahum. Lanjut. Hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya. Yaumaidzi, bacaan apa itu? Idgham bigunnah dengan bacaan tempo dengung. Idgham bigunnah dengung. Yaumaidzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw. Nah, ini juga sama, jangan bukan liyuraw, tapi liyuraw. Liyuraw, bukan liyuraw, tapi liyuraw. Liyuraw a'malahum. Hati-hati jangan terlalu ke dalamnya, jadi jadi hantu mantul. A'malahum. Liyuraw a'malahum. Hal thuwibal kuffaru ma kanu. Sama kayak tadi ya, bacanya pendek. Ma kanu yaf'alun. Ya. Baik. Lanjut. Yang belum baca. Lanjut. Orang belum berhenti. Lanjut, Pak. Terus akhraja minha ma'aha wa mar'aha. lanjut. Mar'atun mutahharah. Innahu laqur'anun karim. Lanjut. Inna a'tainakal kautsar. Lanjut. Shalli li rabbika wanhar. Baik, cukup. Ya. Baik. Tarmihim bihija. Tarmihim bihija. Bacaan apa itu? Mim sukun bertemu dengan ba. Ya. Apa, Pak? Ifa Safawi. Ifa kok jelas, Pak? Izhar Safawi. Aduh, tarmihim. Bacanya apa, Pak? Iklab. Waduh, versinya banyak berarti. Iklab, Izhar Safawi, Ifa Safawi. Ya. Yang betul adalah bacaan ya. Ikhfa Syafawi. Ya, mim sukun bertemu dengan ba. Samar dengan tempo dengung juga. Tarmihim. Ya, tarmihim. Him samar ya. Ba-nya jadi hilang. Ya, tarmihim bukan tarmihib, tarmihim bihija. Saya dulu pernah dengar gitu bacaan tarmihib. Dibingung bacanya tarmihib. Tarmihim bihijaratin min sijil. Hatta panjang nggak itu? Hatta zur. Panjang apa pendek, Pak? Ayo, panjang atau pendek? Panjangnya berapa harokat? 2 ya. Itu antum kalau lihat, Pak, walaupun di situ harokatnya fathah begini ya, tapi antum lihat itu ada ya. Ya, yaitu yang sebagai penggantinya, Pak. Pengganti yang seandainya ada yang model tulisannya ya begitu juga, tapi tulisannya alif matnya alifnya begini berdiri. Hatta, ada yang kayak gitu tulisannya. Coba nanti antum bisa lihat di Al-Qur'an. Jadi kali untuk kata seperti ini ya. Hatta ruztumul maqabir. Bir. Bir ini bacaan apa nih, Pak? Tarqiq atau tafkhim? Tarqiq ya.
bacanya bacaan tarqiq. Karena apa? Ro-nya waqaf didahului dengan huruf yang berharokat kasroh. Ya, maqabir. Jangan maqabir, salah. Tapi maqabir. Ya. Kemudian, kalau yang depannya tadi yang pertama charmihim, bacaan apa itu? Charmihim, charmihim. Tafkhim, karena ro-nya sukun didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Charmihim. Taib. Hatta zurtumul maqabir. Akhraja minha ma'aha. Bacaan apa itu? Ma'aha. Mat wajib muttasil. Wa mar. Ya, sama ya itu ra-nya ra. Tafkhim. Wa mar'aha. Tapi hati apa ya? Jangan terlalu ketebelan. Wa mar. Ya, jadi hilang nantinya takrirnya. Sifat takrir dalam ra-nya hilang. Wamar sampai begitunya sampai hilang. Wamar harus jelas tapi takrirnya jangan sampai hilang. Wamar marfu'atim, sama ya idgham biguna. Marfu'atim mutahharah ya. Innahu laqur'anun karim. Innahu laqur'anun karim. Mat apa itu Pak? Karim. Mat arid. Inna a'tainakal kautsar. Sar, jangan sar. Ya, kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Ya, boleh. Lanjut. Siapa lagi? Lanjut. Al-wahiu. Tanwin itu, kasrah tanwin. Kasrah tin. Wadusur. Baik, lanjut. Ibro, terus ya, baik. Ya, dikoreksi ya. Pak Mukti, perhatikan semuanya. Inna syani'aka huwal abtar. Alhaakumut takatsur. Sur. Ya. Sama bacaan tafhim didahului dengan huruf dhammah. Waqaf ra-nya didahului dengan huruf yang berharokat dhammah. Dibaca tafhim. Warudza, qalqalah ya. Warudza fahjur. Warudza fahjur. Saya sama ya, dhammah. Fahjur. Wa hamalnahu ala dzati, ala panjang ya. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur.
alwahi wa dusur. Ya Pak Mukti, ada bacaan idgham alwahyu, tanwin bertemu waw, idgham bigun gunnah, wa dusur. Hati-hati jangan dibaca panjang. Wa dusur pendek ya. Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq. Kalau berhenti seperti itu, wa Ishaq. Boleh lanjutnya dengan baca wa Yaquba, panjang itu u-nya. Jangan dibaca pendek. Ulil aidi wal absar. Ya. Ya. Lanjut. Selanjutnya baca siapa? Last man ya? Satu lagi. Oh masih. Ayo lanjut. Ya siapa dulu? Inna ahlasnahum biqalisatin dzikrad dar wa innahum 'indana laminal mustafainil akhyar. Wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa dzal kifli wa kullum minal akhyar. Ya, bacaannya harus tebal ya Pak. Di mana? Coba kita perhatikan. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Nah itu jangan dar, tapi dzikrad dar, jangan dar. Kemudian wa innahum indana laminal mustafainal akhyar, jangan akhyar, ya akhyar. Wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa dzal kifli wa kullum minal akhyar. Ya. Itu Pak bacaan-bacaan tafkhim dalam ra ya, kaitannya ra. Baik, lanjut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ghafur. Tidak ada tahdid ya. Wa huwal azizul ghafur. Ya. Ghafur. Wa kitabim mahfuz. Raqim. Ya. Ya, baik. Shadaqallahul azim. Ya. Udah semua kan? Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi tolong yang tadi kita simak bersama, yang ada dikoreksi, tolong itu yang diperbaiki. Nah, adapun yang kurang-kurang lewat-lewat, silakan antum sambil mengulang ya, murojaah bisa antum kalau mau antum mau setiap ahad ana buka waktu untuk apa namanya? store tilawah boleh. Store tilawah atau bacaan setiap ahad insyaallah bukan pada subuh ya, kalau pada subuh ada jam kajian ya. Jam subuh ada kajian bahasa Arab ya. Jadi setelah itu tapi WA dulu. Ustaz, anda mau ini nih. Bisa nggak waktunya? Pokoknya insyaallah kalau hari ahad anda usahakan bisa ya. Jadi antum yang masih merasa kurang malam ininya mau store hafalan atau mungkin bisa untuk memperbaiki bacaan, minimal misalnya bacaan Al-Fatihah dulu deh, misalnya surat Al-Fatihah
Ya, karena ini merupakan rukun dalam sholat. Ya, boleh silakan tafadhol. Ya, itu saja Pak malam hari ini untuk kegiatan tadribat kita terkait bab tafhim dan tarqiq. Ya, insya Allah untuk pekan berikutnya kita masih tadribat ya Pak ya. Jadi Anda harapkan setelah materi selesai, insya Allah ada tadribatnya paling tidak minimal 2 pertemuan. Untuk tadribatnya, khusus tadribat, latihannya 2 pertemuan. Nanti tambah lagi bab berikutnya untuk bab ini. Insya Allah yang baru hadir, pokoknya antum lebih bersabar lagi ya Pak. Mungkin yang agak kesulitan di mana atau mungkin sedikit kaget. Kalau ini sih mungkin udah mulai agak ringan sebenarnya. Kalau yang kemarin kita bab tentang yang di awal-awal ya terkait dengan tahsinnya, cara makhrajnya, artinya makhraj maupun sifat huruf. Nah, ini yang harus bukan hanya yang buat baru belajar, tapi yang sudah lama pun harus mau mengulang ya terkait sifat maupun makhrajnya. Jadi nggak bisa dipisahkan antara makhraj dan sifat. Insya Allah kalau ini sudah pengucapan sudah enak, sudah benar, baik, kemudian sudah terbiasa, insya Allah tidak ada kesulitan di yang lainnya ya. Tapi itu saja yang bisa dapat Anda sampaikan pada malam hari ini. Syukran jazakumullah khairan katsira. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.